Oke sobat, selamat datang di Halo Cerita Film Rental Movie. Semoga sobat diberikan kesehatan selalu. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film terbaru yang terbit di tahun 2022 yang berjudul Fail. Film ini disutradarai oleh Scottman. Mengisahkan dikarenakan akun youtubernya sudah dimonetasi, terlihat dua wanita yang memanjat sebuah tower tua radio setinggi 600 meter. Hanya demi konten belaka dan menemukan diri mereka terjebak di atas tower tanpa ada akses jalan untuk turun. Berhasilkah kedua wanita itu turun dari atas tower tersebut? Sebelumnya Mimin peringatkan terlebih dahulu, konten ini mengandung spoiler. Jika sobat tidak ingin terkena spoiler, silahkan langsung tutup video ini. Tanpa banyak bacot, mari kita cekidrot. Film dimulai dengan memperlihatkan pecandu adrenalin yang memanjat dinding batu besar di suatu daerah pegunungan. Ketiganya adalah Becky, Dan, serta Hunter. Becky dan Dan ini merupakan suami istri yang baru saja menikah kemarin sore. Selama pendakian, Becky melompat ke sisi Dan agar keduanya bisa memanjat lebih tinggi lagi, dengan Dan memimpin Becky yang di atasnya. Whoa, you're good. Come on. That's my girl. Saat Dan melanjutkan memanjat, dia dikejutkan dengan seekor burung emprit yang terbang keluar dari lubangnya. Hal itu membuat Dan terkejut dan ia kehilangan keseimbangannya. Dan berusaha sebisa mungkin untuk bertahan dan mencoba untuk naik kembali. Tetapi tali kekangnya terlepas yang membuatnya jatuh hingga tewas rebahan di atas tanah. Scene berpindah ke 51 minggu kemudian, di mana Becky terlihat menjadi pecandu alkohol dan depresi berat karena belum move on dari kematian suaminya. Becky juga menghindari kontak dari ayahnya yang bernama James. James benar-benar khawatir dengan Becky dan terus-terusan mengatakan bahwa kamu tidak seharusnya seperti ini, Becky. Karena mungkin jika Becky yang meninggal, Dan pasti sudah mencari penggantinya. Bukannya menerima nasihat dari ayahnya, Becky malah marah. Ia segera pergi dari James dan pulang ke apartemennya. Di apartemen, Becky mencoba bunuh diri dengan meminum 20 butir obat pusing. Akan tetapi sebelum meminumnya, Becky mendapatkan telepon dari sahabatnya yaitu Hunter. Singkat cerita, Hunter pun tiba di apartemen Becky. Hunter mencoba menghibur Becky dan terbukti berhasil membuat Becky sedikit senang. Hunter kemudian memiliki ide agar kondisi Becky bisa seperti dahulu lagi, yaitu dengan mengajak Becky untuk pergi memanjat lagi. Tetapi kali ini bukan dinding bukit yang akan mereka panjat, melainkan menara TV terbengkalai yang tingginya lebih dari 2000 kaki alias 600 meter lebih cuil. Sayangnya, Becky menolak ajakan Hunter karena dirinya belum pernah mendaki sejak kematian suaminya. Saat Becky tertidur, ia bermimpi tidur bersama Dan. Tetapi tiba-tiba tubuh Dan mengeluarkan banyak darah yang membuat Becky langsung terbangun. Paginya, Becky kemudian menghampiri Hunter yang sedang menggosok gigi, di mana Becky mengungkapkan bahwa dirinya ingat kata-kata Dan yang terakhir kalinya. Ia mengatakan tentang jangan takut untuk tetap hidup. Dari kata-kata itu pikiran Becky terbuka dan akhirnya ia setuju untuk pergi memanjat menara bersama Hunter. Let's climb your stupid tower. Oh my God, Becky, I'm so excited. Keduanya lalu beremas-emas dan pergi ke lokasi menara TV. Selama perjalanan, mereka bercanda gurau dengan menonton video-video milik Hunter yang diposting di sosial media. Keduanya lalu berhenti di sebuah kedai bu gendut yang terletak tidak jauh dari menara TV berada. Saat mereka makan malam, Hunter mengajari Becky cara mengisi daya telepon dengan menggunakan tinggiringan lampu sebagai stop kontak untuk dicolokkan. Setelah itu, Hunter memberitahu Becky tentang alasan lain dirinya mengajak Becky memanjat menara TV, yaitu untuk membuat konten dengan merekam video di atas menara, lalu menguploadnya ke YouTube miliknya yang barusan dimonetasi.
Dengan membuat konten seperti ini, Hunter yakin kalau nantinya videonya akan viral dan mendapatkan cuan dari iklan yang tidak bisa di-skip tanpa mengadakan giveaway. No, what we're doing here, this is clickbait. Mereka kemudian menginap di hotel untuk beristirahat sebelum pendakian besar dimulai. Keesokan harinya, Hunter dan Becky pergi meninggalkan hotel dan berangkat ke Menara TV. Tapi sebelum mereka masuk ke jalan raya, mobil mereka hampir saja tertabrak oleh truk. Keduanya malah cengengesan dan tidak menyadari bahwa itu adalah kode verifikasi dari malaikat maut. Saat tibanya di area menara, mereka menemukan bahwa gerbang utama telah terkunci. Hal itu membuat keduanya terpaksa harus jalan kaki sambil membawa perlengkapan untuk sampai ke menara. Saat perjalanan, mereka juga menemukan beberapa burung nazar yang sedang makan seekor coyote yang terlihat masih hidup. Karena kasihan, Becky pun mengusir burung-burung tersebut, sedangkan Hunter tetap ngevlog untuk kebutuhan sosial medianya karena dia melihat iklannya semakin banyak dan tidak dapat di-skip. Saat Becky melihat ketinggian menara, Becky langsung meminta untuk pulang karena terlihat mengerikan. Akan tetapi Hunter meyakinkan Becky dan akhirnya keduanya pun mulai memanjat menara. After Dan died, I was afraid of my own shadow. God, Hunter. You know, that's the kind of shit you It's easy. Melalui tangga yang terlihat sudah karatan, setelah mereka tiba di ketinggian 1000 kaki atau setengah dari menara tersebut, mereka beristirahat sejenak untuk minum sambil melihat pemandangan dari ketinggian. Mereka mengatakan bahwa dia telah melewati ketinggian menara Eiffel. There's the motel in the dine. Dirasa istirahatnya sudah cukup, Becky dan Hunter kemudian melanjutkan memanjat hingga sampailah mereka di ujung tangga utama. Akan tetapi mereka harus memanjat 200 kaki lagi agar sampai di puncak menara. Kali ini tangga yang mereka naiki benar-benar sangat berkarat dan reot-reot. Terlihat beberapa baut juga telah terlepas. Saat Hunter bermain-main di tangga, mereka lalu melewati 2 satelit berbentuk toa dan akhirnya sampailah mereka di puncak menara TV tertinggi di dunia. Hunter mulai mengambil video untuk halaman sosial medianya yang menggunakan drone untuk terbang di sekitar area mereka. Hunter kemudian memutuskan untuk mengambil foto sambil bergantungan di tepi dan menyaksikan Becky yang terlihat enggan untuk melakukan hal yang sama. Becky juga menggunakan kesempatan tersebut untuk menyebarkan abu suaminya dari atas tiang yang membuat Hunter menangis histeria. Ketika hari mulai sore, Hunter dan Becky memutuskan untuk mulai turun kembali. Becky turun terlebih dahulu dan berhasil sampai ke bagian tangga. Namun sayangnya, 2 baut tiba-tiba terlepas dan membuat tangga tersebut roboh jatuh ke bawah dan menyebabkan Becky menjatuhkan tas mereka di kedua toa yang berada di bawah mereka. Hunter lalu menarik Becky ke atas lagi menggunakan tali yang masih mengait di tubuh Becky. Setibanya di atas, Hunter menemukan kalau paha Becky telah terluka. Hunter pun segera membuat tourniquet untuk menghentikan perdarahan luka di paha Becky. Kini mereka tidak bisa turun ke bawah dan tidak bisa minum karena botol serta drone ada di dalam tas yang sekarang tersangkut di atas toa. Untungnya mereka masih memegang HP yang sebelumnya mereka kantongi. Akan tetapi sayangnya sinyal HP mereka tidak ada karena mereka berada di atas jalur sinyal. Mereka kemudian menemukan teropong dan pistol suar di kompartemen menara. Tetapi mereka harus menunggu momen yang tepat untuk menggunakannya. Di sisi lain, keduanya berpikir kalau tangga yang jatuh ke bawah bisa menarik perhatian orang di sekitarnya. Mereka pun menunggu orang yang mungkin penasaran untuk memeriksa jatuhnya tangga tersebut.
Namun 5 jam kemudian Hunter dan Becky tidak menemukan tanda-tanda adanya orang di bawah. Hunter lalu punya ide, yaitu membuat postingan foto di Instagram dan status YouTube dengan dirinya berada di Menara TV dan meminta tolong untuk menghubungi 911. Setelah mereka membuat postingan, Hunter mencoba menurunkan HP-nya dengan seutas tali di kedua toa agar mendapatkan sinyal. Akan tetapi hal itu sia-sia karena belum ada suara notifikasi. Keduanya lalu memutuskan untuk menjatuhkan HP tersebut dengan memasukkannya ke dalam sepatu Hunter dan melapisinya dengan tank top, kaos kaki, serta BH olahraga milik Hunter. Sehingga mereka memprediksi HP tersebut tidak pecah saat menyentuh tanah. Okay. Here goes the... No, I can't tell. Akan tetapi hal itu ternyata sia-sia dikarenakan ponselnya tetap hancur saat mendarat di atas tanah. 1 jam kemudian mereka melihat seekor anjing dan pemiliknya sedang mendekati menara. Anjing itu menemukan sepatu Hunter serta HP rusak di dekatnya. Akan tetapi si pemilik anjing bernama Bencong tidak memperhatikannya dan malah berteleponan. Becky dan Hunter mencoba untuk mendapatkan perhatian mereka dengan melemparkan sepatu Becky, tetapi itu ternyata sia-sia. Mereka lalu melihat bahwa pria Bencong itu pergi dan bergabung dengan temannya untuk memanggang makanan di mobil yang terletak 1 mil dari tower. Becky memutuskan untuk menggunakan pistol suarnya, akan tetapi Hunter menahannya karena hari masih terang. Begitu matahari terbenam, mereka langsung menembakkan flare gun sembari menyinari ponsel Becky untuk menarik perhatian si Bencong. Si Bencong dan temannya akhirnya melihat Becky dan Hunter, namun bukannya menolong, si Bencong malah mengambil mobil Hunter dan segera pergi dari area menara. Kini Becky dan Hunter tidak memiliki cara lain karena mulai depresi dan kelaparan. Pada saat itu juga, Becky menonton video di handphonenya di mana video itu memperlihatkan pernikahannya bersama Dan. Tetapi Becky melihat bahwa Hunter tampak cemburu di belakang Becky. Dia juga melihat tato di kaki Hunter yang bertuliskan 143 yang merupakan sesuatu yang pernah dikatakan oleh Dan. Hunter kemudian terus terang dan mengakui bahwa dia dan Dan berselingkuh yang berlangsung selama 4 bulan. Tetapi Hunter akhirnya memutuskan Dan karena meskipun dia telah jatuh cinta pada Dan, dia lebih mencintai Becky sebagai temannya. Keesokan paginya, Becky mencatat bahwa sudah 24 jam mereka berada di atas tower sejak menjatuhkan telepon milik Hunter. Hunter lalu mengatakan bahwa dirinya bisa turun di atas tower untuk mengambil tas tersebut. Dengan bermodalkan nekat, Hunter mulai turun ke tower dengan menggunakan tali kengkang. Dan ia berhasil mencapai toa dengan cara melompat. Setelah minum air, Hunter menggunakan tongkat selfie untuk mengaitkan tas tersebut ke tali kengkang dan kemudian melompat ke atas tas tersebut untuk membantunya naik ke atas. Namun saat mencoba memanjat, Hunter tergelincir ke bawah, tetapi tampaknya ia baik-baik saja dan terlihat masih mendarat di atas tas. Meskipun tangannya menderita luka bakar yang parah karena memegangi tali tersebut, Becky dengan sekuat tenaga menarik Hunter, hingga akhirnya Hunter sampai di atas. Keduanya segera menulis catatan minta tolong di kertas dan menempelkannya ke sebuah drone. Setelah itu, Becky menerbangkan drone tersebut ke kedai milik Bu Gendut. Namun sayangnya baterai drone terlalu lemah dan pada akhirnya mereka pun menerbangkan kembali ke menara sebelum jatuh ke tanah. Okay, we're almost arrived. Malam harinya, saat Becky tertidur, ia bermimpi diserang oleh burung nazar. Selama serangan itu, Becky juga melihat Hunter sudah meninggal di sampingnya sambil digerogoti oleh burung nazar. Hal itu membuat Becky terbangun dan ditenangkan oleh Hunter. Becky lalu ingat tentang pengisian daya yang Hunter ajarkan padanya dan berencana akan naik ke bagian paling atas menara untuk menyambungkan casesan drone ke stop kontak di lampu berwarna merah.
Ketika Becky sampai di pucuk tiang, Becky segera mencopot lampunya dan mencolokkan casesan drone ke stop kontak. Tapi sayangnya, Steiger Charger tidak mencukupi kuningan. Becky kemudian menggunakan cincin kawinnya untuk mengisi arus stop kontak, dan itu terbukti berhasil mengisi daya ke baterai drone. Sambil menunggu baterai penuh, Becky dengan sekuat tenaga berpegangan pada tiang itu. Di saat itu juga, burung nasar muncul dan menyembelih beberapa kali luka Becky yang ada di pahanya. Setelah baterai penuh, Becky turun ke Hunter, lalu segera menerbangkan drone tersebut ke kedai Bu Gendut. Namun tepat sebelum drone mencapai kedai, sebuah truk tak sengaja menabrak drone tersebut dan menghancurkannya. Si sopir kemudian turun, tetapi ia tidak mengambil drone-nya karena takut kalau dia disuruh ganti rugi. Menjelang sore hari, Becky melihat awan badai mendekat ke arahnya, lalu meminta Hunter untuk memberikan sepatunya sehingga dia dapat mengirimkan teleponnya sendiri untuk meminta bantuan. Tetapi Hunter menolaknya dan kemudian terungkap bahwa sebenarnya Hunter yang Becky ajak bicara selama beberapa jam terakhir hanyalah halusinasi Becky saja. Hunter yang sebenarnya sudah meninggal saat ia mengambil tas dan ia terjatuh ke toa saat mencoba memanjat. Kenyataannya, Becky hanya menarik tasnya saja dan membayangkan Hunter di sampingnya karena ia tidak bisa menghadapi kenyataan bahwa dia sendirian di atas sini. Becky menatap jasad Hunter yang kini ditotoli oleh burung nasar. Ketika badai mulai mendekat, Becky membuat sebuah video kepada ayahnya untuk terakhir kalinya. Di video itu, Becky mengungkapkan penyesalannya karena tidak patuh dengan omongan seorang ayahnya. Di saat itu juga, suara guntur terdengar dan Becky diterjang badai dan pingsan. Keesokan harinya, burung nasar menemukan Becky sedang pingsan dan mencoba untuk mencabik-cabik luka di pahanya. Hal itu membuat Becky tersadar dan ia langsung meraih leher burung nasar tersebut kemudian memukulnya sampai mati. Becky memakan daging burung nasar tersebut untuk mengisi energi dan mendapatkan tambahan protein. Setelah energinya mulai pulih, Becky memberanikan diri turun ke toa dan mengirimkan pesan ke 911 melalui HP miliknya. Setelah itu, ia masukkan HP tersebut ke sepatu Hunter dan kemudian memasukkan sepatu itu ke perut Hunter yang sudah dirobek oleh burung nasar. Becky kemudian terpaksa menjatuhkan jasad Hunter sehingga HP milik Becky tidak hancur saat menyentuh dasar dan pesan pun secara otomatis terkirim ke 911. Beberapa jam setelah itu, James pergi menuju ke menara TV dari dalam mobil. James melihat helikopter terbang ke arah pucuk menara yang artinya pesan Becky benar-benar sudah terkirim. Sesampainya di menara, James menemukan mayat yang sudah ditutupi plastik oleh tim penyelamat. Ia mengira kalau itu adalah Becky, akan tetapi ternyata itu adalah mayat Hunter. James selalu dipanggil oleh Becky yang ternyata sudah diturunkan oleh tim penyelamat. Becky meminta maaf kepada James, serta mengatakan bahwa dirinya sangat menyayangi James, dan akhirnya film pun berakhir.